Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari ini lazimnya kita itu adalah tatap muka ya. Tapi memang akhirnya kita hibridkan mengingat teman-teman juga ada yang berhalangan hadir ya. Kemudian juga kita lihat ada yang masih belum optimal kehadirannya. Kita permudah ya untuk semuanya hadir. Yang satu niatan yaitu adalah memiliki satu konsep dasar dari pemikiran ekonomi. Jadi pemikiran ekonomi itu punya konsep-konsep dasarnya. Dari mana konsep dasarnya? Pastilah dari sejarah-sejarah itu. Kayak kemarin Bapak dengar ada mata kuliah kewirausahaan syariah gitu kan ya. Sebenarnya itu kalau di dalam pemikiran ekonomi itu sudah ada konsep-konsep dasarnya ya. Konsep-konsep dasar bagaimana awal mula ekonomi itu muncul, ekonomi syariah itu muncul ya. Tidak lain tidak bukan pastilah bermula dari Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, yang kita pelajari ini adalah sejarah atau dalam bahasa Arabnya adalah tarikh ya. Tetapi kalau kita kaji sirah ya, sirah dan juga bagaimana perbuatan-perbuatan khulafaur rasyidin, jadi tidak hanya tarikh. Jadi situasinya atau kondisinya tidak hanya mempelajari sejarah, tetapi kita mempelajari yang namanya tasri. Mempelajari namanya tasri'i. Apa itu tasri'i? Mempelajari hukum. Jadi kalau teman-teman nanti akan lebih jauh mengenai hukum ekonomi syariah, nah maka pastilah bermula dari sejarah atau sirah pada masa Rasulullah dan juga khulafaur rasyidin. Ya, Bapak doakan teman-teman bisa menyelesaikan S1 ya di STAI Sirajul Falah tuntas semuanya dan bisa melanjutkan S2 di Malaysia ya. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi seneng tuh rasanya ya, Kang Arif. Wah, Masya Allah. S2 di mana? Malaysia. Wah, luar biasa ya. Ya, Madinah boleh ya. Mau di Pakistan juga boleh ya. Tidak menghambat. Nah, makanya nanti untuk belajar bahasa Inggris sama bahasa Arab itu betul-betul harus serius. Ya. Mengapa Bapak itu menempatkan bahasa itu di awal? Bahkan berurutan. Semester 1, 2, dan 3 itu belajar bahasa. Supaya apa? Itulah fondasi supaya teman-teman bisa serius mempelajari bahasa. Ya. Memang kita belajar bahasa masih 1 pekan 1 kali, apalagi semester yang lalu kita belajar itu 2 pekan sekali, betul nggak? Waduh ya Allah ya, kayaknya kurang banget ya. Tapi alhamdulillah di semester ini kita memaksakan diri untuk bertemu setiap pekan, gitu. Ya, walaupun berat harus kalau teman-teman harus belajar malam-malam di waktu jam pulang kerja jam 5 sore ya kan? Jam 5 sore kan nanggung itu sebenarnya. Tetapi kita paksakan untuk belajar. Artinya apa? Artinya kita itu menempatkan ilmu tidak hanya sekedar kehadiran, ya. Tetapi bagaimana ilmu itu kita benar-benar kita perjuangkan gitu ya. Dulu kisah menarik ketika Bapak itu ambil kuliah S1, ya sama. Ya. Setiap Jumat, Sabtu,
itu selalu ya memposisikan diri harus hadir. Bahkan sampai 100% hadir gitu ya. 100% hadir. Jadi dari semester berapa? Dari semester 1. Nah, dari semester 1 itu selalu hadir. Kalaupun tidak hadir, kirim surat. Surat loh, bukan WA. WA sudah ada. Iya, sudah ada. Tapi Bapak kirim surat. Itu bukan berarti kalian harus bikin surat ya. Bukan. Ini dulu maksudnya metode Bapak untuk mengambil hati guru-guru ya. Guru-guru Bapak di sini ya Pak Dokter Edi, Pak Dokter Endai, ya kan. Pak Wisnu belum. Ya, belum ya. Itu nah, guru-guru Bapak itu alhamdulillah ya. Pada waktu itu memang menjadikan ilmu itu bagian yang ditempatkan dalam kemuliaan. Karena ilmu inilah yang kemudian akan menerangi kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Bahkan tidak sembarangan. Ketika ilmu itu kita perjuangkan, balasannya surga. Ya kan jalan menuju majelis ilmu sama dengan jalan menuju surga. Artinya itu perjuangan. Untuk pasti ketika antum berangkat dari rumah, dari pesantren, harus mempersiapkan uang dulu, betul nggak? Uang dulu, bensin dulu, entah dari mana uangnya, gitu kan? Nah, apalagi kalau misalkan kelas jauh juga harus pakai pulsa, segala macam, masya Allah ya. Nah inilah ya, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ini menjadi bagian yang nanti akan menjadi apa ya, keberkahan ya, keberkahan kita semua nanti di yaumil akhir dan juga dunia dan akhirat. Nah, keberkahan ini apa maknanya? Ya. Apa yang ada yang sudah tahu apa itu arti berkah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Kebaikan apa yang bertambah? Nah, yang tadinya sedikit bisa jadi banyak. Yang tadinya itu tidak dipandang tidak apa, bukan apa, tapi menjadi apa-apa, gitu kan. Yang tadinya itu remeh menjadi mulia. Nah, itulah kedudukan ilmu. Karena Rasulullah pun ketika menyampaikan, ketika kita ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, ketika akan mendapatkan akhirat dengan ilmu, dua-duanya ya dengan ilmu. Ya, inilah bagian yang harus kita perjuangkan. Ya. Bapak pun berada di depan teman-teman semua bisa seperti ini juga perjuangan dulu ya, ketika akan mencari ilmu. Betul nggak? Ya, alhamdulillah. Nah ini ya teman-teman yang belum sempat hadir, diharapkan pekan yang akan datang bisa hadir bareng-bareng kita keakraban ya, insya Allah ya, insya Allah. Kalau nggak tanggal merah ya, tanggal merah nggak ya? Tanggal merah itu hari Senin ya, insya Allah. Nah, baik, alhamdulillah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mahasiswa yang offline 4, yang online ada sekitar 7 ya. Ya, baiklah. Kita akan masuk ke materi yang sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Walaupun kemarin kita loncat di materi yang oleh sejarah pemikiran Islam pada masa Bani Umayyah ya, oleh Pak Wawan dan Pak Riki ya, Pak Riki, kemudian satu lagi sama Hari ya, sama Hari. Nah, ini kita masuk ke buku itu ya. Buku yang ditulis oleh para ahli di KNEKS. Di Bank Indonesia, maaf. Di Bank Indonesia, bagaimana ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW untuk bentar Bapak, saya pikir untuk diketahui ya, kalau kita bahas mengenai Rasulullah, ada satu metode pendapatan dan pengeluaran yang Rasulullah SAW
ajarkan melalui Al-Quran dan juga perbuatannya. Jadi ada yang namanya kepemilikan. Jadi ada yang disebut dengan sebab-sebab kepemilikan. Jadi kalau kepemilikan negara itu punya sebab-sebabnya. Kalau kita bahas bagaimana negara ini, berarti bagaimana negara itu mendapatkan kepemilikan hartanya. Ayo, siapa di sini yang bisa memberikan pandangan? Coba. Bagaimana negara atau daulah pada masa Nabi, berarti negara ya Rasulullah SAW pada waktu itu mendapatkan harta. Ayo, siapa yang punya opini? Dari Akhwan, dari sektor apa? Ya, go. Tadi sudah go tadi. Go Nima. Oke, go Nima. Baiklah. Ya, baiklah. Oke, ini nggak ada tripodnya, jadi saya balik ya. Nah. Oh, ada ini. Ya, aduh. Oke, selanjutnya Kang Arif. Dari mana? Barter. Kita masuk. Loh, bukan. Ya, dari mana? Oh, ini Pak, tambang, tambang. Tambang? Tambang apa ya? Tambang emas, beneran. Zaman Rasulullah ada tambang emas. Ayo. Belum ada. Udah ada ya? Bentar. Ini aja ya kali ya. Ini ya, sudah ada emas ya? Bentar, ini nggak ada yang kuat. Oh, tambang emas ya? Baiklah. Dari sektor tambang. Ayo apa lagi? Dari huruf Z. Dari huruf Z, ayo. Dari huruf Z, silakan Pak Mawan. Jaka. Betul sekali, udah kan? Jaka. Apalagi dari huruf F. Betul. Betul. Pak I benar, mau zakat fidyah bukan. Fidyah bukan zakat ya. Apalagi silakan. Mungkin ya, dari Azmi mungkin. Nggak ngerti ya. Jadi pada masa Rasulullah, nah dari Akhwan mungkin, Akhwan pengen ini memberi opini. Pendapatan ini, jizyah ya benar jizyah. Baik, lanjut. Pendapatan negara. Horoj belum. Humus, bagus, alhamdulillah. Apalagi? Usur. Ya, usur. Apa tuh humus tuh dari mana humus? Dari Gonima, dari Pak I. Baik, coba kita bahas ya pada masa Rasulullah SAW apa saja yang menjadi pendapatan negara pada waktu itu. Ada 13 pos pendapatan. 13 pos. Yang pertama, zakat. Yang kedua, jizyah. Nanti catat ya. Barangkali Bapak kurang nih ya. Yang pertama zakat, yang kedua jizyah, yang ketiga usur. Yang keempat ghanimah. Yang kelima fa'i. Yang keenam ada lagi enggak tadi? Humus. Yang keenam ya. Yang ketujuh namanya kepemilikan umum. Kepemilikan
umum. Kemudian apa lagi? Khoros belum. Khoros itu pada masa Umar, tapi bolehlah kita mau dimasukkan. Sebenarnya khoros juga masuk kalau kita masuk ke 13 itu. Ada lagi yang namanya rikas. Apa? Rikas. Oh, sudah berapa? 8 ya? 8 betul. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Oh, banyak lagi nih. Apa ya? Lupa apa? Ya? Dakwah termasuk ke Enggak dari situ. Terjual beli masuknya ke kepemilikan individu. Bea cukai, Pak. User, kalau bea cukai itu user. Oh iya, masih bisa lah. Nanti pajak, kita Pak, bahas pajak. lagi. Doribah, benar sekali, doribah. Doribah. Doribah itu pemasukan negara tapi yang temporer. Pajak itu temporer. Kita bahas. Ada 9 ya. 10 nih. Sedekah termasuk ke Ya, sedekah termasuk gak? masuknya zakat. Zakat. Tambang udah kepemilikan umum. Kepemilikan umum. Kalau barang rampasan perang masuk nggak, Pak? Masuk, namanya gonimah. Oh, gue baik, Pak. Gonimah. Ayo. Ayo. Baiklah, kita PR-nya baru 9 nih, baru 9 ya. Nanti kita tambah lagi. 4 lagi. 13. Nah, termasuk khoros itu tadi. Khoros itu 10 lah. Sebenarnya pada masa Rasulullah belum ketemu khoros. Ya. Kemudian 3 lagi. Ya, itulah. Jadi dalam Islam itu ada 13 pos pemasukan negara. Ya. Kalau pemasukan berarti jadi harta negara. Ya, termasuk yang pos ini nanti dibelanjakan untuk siapa? Nah, ya. Jadi pos ini ada di dalam belanja negara. Kalau zakat sudah ketahuan 8 as. Kalau nanti ghanimah sama fai itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Ada yang namanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk fakir, buat miskin, miskin juga, dan terakhir adalah ibnu sabil. Maka dibagi 5, maka disebut dengan humus. Humus itu apa? 1/5. Baik, itu ya pada masa Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kepemilikan umum? Tadi kan kalau kemarin kita bahas kan ada kepemilikan negara, kepemilikan umum, kepemilikan individu. Untuk kepemilikan umum ini di hadis Rasulullah SAW ya disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya. Kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal. Al-kalai wan nari, al-kalai wan nari wal ma'i. Al-kala apa al-kala? Padang gembalaan. Yang kedua adalah an-nari, api. Yang ketiga adalah air. Jadi kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal ini. Ya. Pada 3 hal ini yaitu adalah al-kala. Kalau sekarang diterjemahkan al-kala itu adalah hutan. Hutan belantara ya. Itu punya umum, punya masyarakat. Boleh nggak negara memiliki? Oh, tidak bisa. Punya masyarakat. Sekarang hutan-hutannya dijadikan apa? Ditebangin, dijadikan punya perusahaan.
Nah, negara itu tidak berhak untuk memiliki, tapi mengelola. Gitu. Mengelola. Untuk siapa? Untuk rakyat lagi. Hutan ya, hutan-hutan. Baik itu hutannya. Makanya sekarang kalau hutannya itu dikelola oleh bukan oleh masyarakat, di Tatar Sunda kan ya, hutan itu wah kunci, ya kan? Apalagi bagi wilayah Banten dan sebagainya. Daerah Salak itu juga Halimun Salak, semuanya hutan. Punya PTPN. Nah, ini hutan-hutan ini punya masyarakat. Hasilnya untuk siapa? Masyarakat lagi. Kalau Al-Anar ini api, energi. Api ini energi. Energi ini dari mana? Dari barang tambang, tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, dan sebagainya. Itu bukan punya negara, tapi punya umum, punya masyarakat. Negara mengelola, tidak boleh barang tambang itu dimiliki individu. Kalau dimiliki individu, maka kesejahteraannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kesejahteraan individu. Individu ini korporat ya, korporat. Makanya kita ini sedang bertarung ya. Ya, misalkan masyarakat itu bertarung memperebutkan uang dari mana? Dari sektor-sektor yang diambil dari individu saja. Sedangkan kalau kepemilikan individu itu terbatas. Coba. KDM sering ngasih-ngasih uang, pasti uangnya terbatas, betul nggak? Terbatas, nggak mungkin dia punya uang tanpa ada nomor serinya gitu ya. Pasti ada limitnya. Tapi kalau tambang, wow itu nggak ada limit. Makanya sektor-sektor pertambangan ini ingin dikuasai oleh individu. Sedangkan kayak kita ini ya, Pak Wawan ya, kemarin ya di TikTok ya Pak Wawan ya, itu sedang mencari sektor-sektor individu yang sebenarnya itu kue ekonominya itu tidaklah besar daripada sektor tambang yang sangat besar. Sedangkan kebutuhan ekonomi kita ini semakin banyak, ya rumah sakit, pendidikan, betul nggak? Sedangkan hasil kesejahteraan dari tambang itu, ya, sangat besar. Nah, itu mengalir kemana? Nggak tahu. Padahal kalau mau kita rujuk kepada Rasulullah, tambang ini adalah kepemilikan umum. Dikelola oleh negara, hasilnya buat umum. Listrik, bayar listrik sampai ratusan ribu. Apalagi kalau punya pesantren. Ya. Kalau di Darul Ulum bayar listrik ada kali 5 juta kali ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nggak bisa gratis, ya nggak? Nah, begitu kalau di Sirajul Falah, pasti listriknya mahal juga. Nggak mungkin cuma 100 ribu, nggak mungkin ya. Pasti jutaan. Padahal listrik ini, energi ini sebenarnya adalah milik umum. Ya kan? Betul nggak? Milik umum. Kita nggak bisa PLN. Bagaimana PLN itu sejahteraannya nanti bisa diberikan kepada rakyat. PLN bisa nggak dapat untung? Bisa. Tapi untungnya itu bukan untung yang besar. Nah, ini ya. Ini kalau dikendalikan kepada negara. Kepemilikan umum. Barulah kita bahas bagaimana sebut air. Nah, air ya. Tadi air ya. Air itu adalah air sungai, air danau, air laut. Itu yang masyarakat itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan kepemilikan umum definisinya adalah masyarakat itu kalau tidak mengakses itu maka akan merasa bisa ribut gitu. Bisa saling bermusuhan. Coba kalau air diprivatisasi sungai. Sungai ini punya PT London Sumatera misalkan. Waduh. Ya, saya mau lewat nggak bisa. Bingung nih. Ya. Jangankan air, jalan aja, waduh susah. Termasuk akses fasilitas umum itu sebenarnya punya umum sebenarnya.
Tapi yang kalau kita spesifik lagi yang air itu. Makanya kita tidak boleh tuh ada perusahaan properti memagari laut. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Laut dipagar gitu. Kenapa dipagar? Nanti lautnya bisa jadi daratan nanti misalnya. Waduh ya. Nah, ini sebuah sebenarnya pelajaran ya bagi kita. Terus bagaimana? Nah, inilah namanya disebut dengan berpikir kritis. Ya, kita sebagai akademisi ya, sebagai orang yang meneliti ekonomi Islam, inilah ekonomi Islam yang dikonsep ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah. Dan juga Khulafaur Rasyidin. Termasuk ada yang namanya sektor individu. Nah, ini yang kita bahas nih. Rasulullah SAW mengurusi juga sektor-sektor individu. Ya. Pak, kok kita bahas Rasulullah kok bahasnya negara? Ya, karena Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi saja gitu kan. Rasulullah itu kepala negara. Mana ada Rasulullah kepala RT misalnya? Nggak ada. Nggak bisa. Rasulullah itu kepala negara. Apa cirinya? Mempunyai pasukan. Betul nggak? Mengirim gubernur. Punya hakim. Jadi kodi. Waduh. Lengkap. Pada pada abad ke-7 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW itu ada di abad ke-7, tapi seperti berada di abad ke-13. Bayangkan ya. Kenapa kok Bapak bisa bilang begitu? Karena konsep negaranya itu, hebat. Jadi melampaui masa. Gitu. Ya. Melampaui masa pada waktu itu. Tidak hanya, ya kalau kita kan hidup di tahun 2025. Tapi teknologinya seperti teknologi tahun 2050, bagaimana? Hebat nggak? Hebat sekali. Bagaimana kalau misalkan teknologi itu kan abad ke-7, tapi seperti abad ke-13? Waduh, 7 abad. Berarti kita tahun 2025 sama seperti hidup di tahun 2700 berapa gitu. Bayangkan gitu. Berarti lompatannya itu sangat jauh Rasulullah itu. Sangat jauh. Bagaimana mengkonsep alam semesta ini dengan Islam. Nah, makanya mengapa kok kita ini hanya bisa menjadi negara berkembang gitu ya. Ekonominya hanya ekonomi yang negara berkembang, tidak bisa maju-maju. Karena meninggalkan ekonomi Islam. Sedangkan yang dipakai ekonomi kapitalis, ekonominya Adam Smith kemarin itu. Ekonominya Adam Smith ya, yang merujuk kepada siapa? Bahwa ekonomi ini ditopang oleh invisible hand. Masih ingat nggak kemarin? Sempat baca nggak bukunya? Apa yang maksud invisible hand? Salah satunya adalah pasar saham. Ingat? Pasar saham inilah yang kemudian menggerakkan ekonomi-ekonomi menurut ekonomi kapitalis. Ya, misalkan Pak Wawan punya usaha, usahanya itu pasti butuh modal, betul nggak? Modalnya ini dari mana? Nah, makanya usahanya Pak Wawan itu kalau menurut ekonomi kapitalis harus mengeluarkan surat yang namanya lembar-lembar saham. Lembar-lembar saham ini kemudian dijual kepada orang-orang pemilik modal. Satu lembar harganya misalkan 500.000. Berarti kalau Pak Wawan bawa 1.000 lembar, berarti orang tersebut menjadi pemilik saham perusahaan Pak Wawan. Nah, itu ya. Ini kan sekarang begitu. Ekonomi kapitalis itu berputar karena pemilik saham itu menginvestasikan sahamnya kepada satu perusahaan. Perusahaan ini, perusahaan itu.
Jadi apa yang dipermainkan? Jual beli saham. Sedangkan dalam Islam itu sesuatu yang tidak real. Rasulullah kemudian membangun yang namanya pasar. Bangun pasar Rasulullah. Supaya apa? Sektor realnya maju. Mana tadi? Nah, sektor realnya maju. Sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Kalau sektor non-real, jual beli saham, pernah ya itu kan sekarang itu kan marak tuh. Kripto, apalagi trading, dulu nggak? Jual beli saham, jangan sampai itu sektor non-real yang bukan dari sistem ekonomi Islam. Kenapa? Judi, saudaraku. Nah, judi. Kenapa judi? Ya, nah kita sama seperti bertaruh. Kita seperti mempertaruhkan harta kita kepada sektor yang nggak jelas. Sedangkan Rasulullah SAW itu menggerakkan sektor real. Dari mana? Pembiayaan murabahah. Ya. Pembiayaan murabahah. Apa murabahah? Yo, misalkan. Ada lagi transaksi akad mudharabah. Ya. Ada lagi. Nah, kalau misalkan itu ekonomi yang berkembang adalah kapitalis, maka sewaktu-waktu akan menjadi bubble ekonomi. Oh, ini ya. Bubble ekonomi. Apa? Ekonominya menggelembung. Kayaknya bagus itu kan. Mengembang. Oh, iya kan, ramai ini mengembang itu kan. Jual sini, padahal realnya nggak ada. Apa yang terjadi? Meledak. Krisis moneter. Ya, krisis moneter ini terjadi setiap hampir 10 tahun sekali. Betul nggak? Tahun 98 krisis moneter. Tahun 2008 krisis moneter lagi. Tahun 2018 krisis moneter lagi. Nggak tahu nih tahun 2028. Tahun 2028 nggak tahu nih. Apa krisis mon lagi? Karena selalu, ya namanya kita niup balon, kira-kira balon itu kalau ditiup terus, ada batasnya kan? Akan meledak. Sedangkan yang dicontohkan oleh Rasulullah, membangun pasar. Ya. Pak Ahwan, ya Pak Suhaib, sebagai individu, boleh nggak bikin pasar? Punya lahan, bikin pasar yuk. Ayo, pasar kayak gimana? Pasar yang bersih. Kita undang pelapak-pelapak, bikin pasar-pasar. Nanti kita bisa jualan makanan di situ, bakso. Sedangkan yang pelapak-pelapak itu jualan sayur, jualan sembako, ya kan? Bisa nggak? Boleh nggak kita bikin begitu? Boleh. Tanahnya dari mana? Wakaf bisa. Lalu kita ada wakaf di gede. Bukan gede apa? Puas. Dibangun pasar. Boleh. Jangan sampai kita bangun pasar. Nah, ini lihat nih. Rasulullah itu membangun masjid. Nah, sebelum bangun pasar, bikin dulu fondasi masjidnya. Baru, kenapa masjidnya? Masjidnya pinggir jalan. Di bawahnya pasar. Boleh nggak? Boleh. Rame tuh. Pasar bersih. Halalan thayyiban. Boleh. Ya. Ada yang punya lahan nggak? Oh, bikin coba pasar. Dari mana Rasulullah nyontohin bikin pasar? Bukannya bikin pasar saham, bukan. Bikin pasar. Jadi masjid itu tidak hanya gimana Pak Ustaz, gimana kalau misalkan kita punya masjid, sampingnya kita jadiin pasar. Oh, ya memang definisi pasar itu adalah adanya transaksi. Transaksi antara pihak satu, pihak dua, ya kan? Gimana di masjid kita bikin
Marbot Mart bisa. Ya, bikin kayak itu tuh kotak-kotak misalnya kan ya. Marbot Mart gimana supaya laku nih Marbot Mart? Edukasi. Kemarin Bapak ke Pasar Anyar, ke toko ini ya. Mana gitu ya Bapak? Bapak masuk ke dalamnya. Tokonya ya itu jualan perabot-perabot gitu. Perabotan-perabotan. Tapi apa yang dilakukan oleh pegawainya? Ketika pembeli datang, sambil melayani, sambil live TikTok, sambil live Tokopedia, sambil apa lagi? Live Shopee. Bayangkan. Oh, nggak apa-apa. Kita sebagai ini sudah hilang ya kayaknya ya. Oh masih ada ya. Stop sharing. Ini sharing Bapak hilang ya? Di nggak ada yang masuk ya? Bentar. Wah hilang bener. Ya sebentar. Nah jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam pertamanya untuk membangun apa namanya kepemilikan individu. Nah di kepemilikan individu inilah muncul bisnis, muncul syirkah untuk mengembangkan harta individu yang lebih baik atau yang halal. Apalagi ya juga ada beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi kalau kita ingin menggerakkan sektor real, salah satunya setelah bangun masjid, bikin pasar, banyak-banyakin apa? Ya tadi jalinan persaudaraan, ukhuwah Islamnya. Kepada siapa? Ya, yang lebih bagus lagi kepada sesama pebisnis. Jadi kita jangan sampai punya pikiran pebisnis yang lain adalah saingan. Jangan. Coba, kemarin Bapak lihat video tukang bubur ditegur sama tukang bubur. Jangan. Aduh, harusnya bergabung persatuan tukang bubur. Jangan lewat-lewat sini ya. Ini wilayah saya ini. Bapak ngeliat di Bogor Asri sini, ada tukang bubur dua ngejejer, paling jaraknya nggak nyampe 100 meter. Yang di depan Bogor Asri rame, yang di depan Adiwira rame. Nah, kenapa? Orang di pasar aja sampingan jualan sembako, sampingan jualan baju, ya kan? Apa masalahnya gitu kan? Nah, jadi justru kalau kita punya apa namanya sahabat persatuan seperti itu, saling membantu dalam jual beli, ya kan? Pernah Bapak kemarin bawa ini mau nyervis hadroh di sebuah tempat lah, Bapak nggak mau ngasih tahu ya. Sampai di tempat tersebut, Bapak nanya, apa namanya, Pak kalau nyervis hadroh di mana ya? Nah, kebetulan toko tersebut adalah toko kulit ini ya, kulit gendang gitu ya. Wah, Bapak kira di situ. Oh di sana, belok kiri, sana. Udah ikutin lagi. Temulah Bapak teman orang lain. Di mana tempat servis hadroh? Oh di sebelah situ. Akhirnya Bapak kembali lagi ke tempat yang tadi. Ternyata di sampingnya yang Bapak nanya tadi. Ya Allah Rabbi, Masya Allah. Di samping, gak mau nunjukin sebelahnya. Ngelus dada nih Bapak ya. Jadi itulah gambaran ya. Pentingnya ukhuwah itu seperti itu ya. Baik, lanjut lagi kita presentasi tadi ya Bapak ya. Nah, jadi inilah jangan sampai kita itu menjadikan saudara sesama muslim, sesama pedagang itu seperti saingan. Bukan. Ya, itu adalah saudara kita dalam mencari nafkah rekan gitu.
Rezeki sudah Allah atur. Dan sebagaimana pula kita ikhtiarnya. Kalau kitanya rame, dia yang tidak rame, kita kasih sodako, kasih apa, kan gitu. Ya, mempersaudarakan. Ini kalau dibalik ini ya, bagaimana kalau kita kaji lebih jauh tentang persaudaraan kaum Muhajirin Ansor, maka kita akan temukan bagaimana perilaku dari Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad Al-Ansori ya. Bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan, kemudian saat bertanya, saya punya 3 istri, mau pilih yang mana gitu kan? Wah jangan, nggak mau gitu ya. Tunjukkan saya saja Pak pasar. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Berjualan di pasar. Pebisnis, mental bisnis. Hasil keuntungannya dijadikan untuk apa? Mahar. Akhirnya menikah dengan wanita Ansor. Loh, kemana istri yang lama? Istri yang lama dari Abdurrahman bin Auf tidak mau hijrah, tidak mau masuk Islam, ya tinggal cari yang baru ya. Atau disuruh masuk Islam nggak mau, ya dihijrah nggak mau, ya tinggal aja. Ya. Di Madinah cari lagi. Nah gitu, Masya Allah. Ini ada alma ya. Baik, ini ya, ada ceritanya Abdurrahman bin Auf yang bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ya. Ini ya, jadi sesungguhnya aku adalah orang yang banyak hartanya di kalangan Ansor. Ambillah separuh hartaku, nggak mau. Mental pebisnis apa? Tunjukkan saja saya pasar. Ya. Luar biasa nih. Ya, ketika Ahwan mau harta berapa ini tunjukkan pasar atau harta nih Pak? Kalah udah ya. Dari pasar nih, tapi pasar bingung mau jualan apa lagi ya. Aduh ya. Nah, inilah model pengusaha muslim ideal. Perlu apa itu khususnya para mahasiswa ya. Jadi pengusaha maka harus mental mandiri, tidak tergantung pada belas kasihan orang. Ketika ditawari saudara barunya ya, tidak menerima. Usaha tidak harus punya modal, hanya bawa pakaian melekat ke badan. Tidak punya modal sama sekali, keterbatasan. Pengusaha harus akrab dengan pasar. Ayo, kita sebagai pengusaha harus akrab dengan pasar. Bapak tahu tuh ya, mana toko ATK yang paling murah di Bogor. Ayo, di mana? Pasti di pasar. Abang tahu apa? Beli ATK alat tulis kantor yang murah? Di mana? Oh, ada yang lebih murah lagi, saudara. ada yang lebih murah. Ada ya. Toko aman, aduh ya kita masih ada yang lebih murah. Perabotan yang paling murah mana? Nah, ada lagi. Pengusaha harus lebih tahu. Ya, toko sepatu yang murah di mana? Tahu. Nah, ya. Itu ya. Kang Arif, yang jual hadroh yang murah di mana? Itu rahasia. Jadi nanti kalau teman-teman itu belajar di bisnis, itu ada namanya bisnis model canvas. Pernah belajar nggak? Ada yang disebut proposition, ada key-nya. Key-nya itu orang nggak harus tahu. Nggak, orang itu ini kunci kita. Itu nggak boleh tahu. Namanya bisnis model canvas. Pernah tahu ya? Hah? Belum, itu belajar nanti. Bisnis model canvas. Jadi bisnis itu banyak modelnya. Gitu. Nah, baiklah ya, termasuk bisnis online. Kalau bisa kalian itu bisa menemukan model bisnis online. Nah, gimana? Untuk bisa. Model bisnis affiliate. Gitu. Bisa nggak keluar model? Nah, ini ya. Jadi membuat pasar milik umat Islam sendiri ini Rasulullah. Yang tadinya pasarnya itu dimiliki oleh orang Yahudi, kemudian diambil alih, bukan diambil alih, mohon maaf, bikin baru Rasulullah, bikin pasar. Pasarnya jangan mahal-mahal makanya ya, yang murah terjangkau.
Wah, saya mah pengennya pasarnya yang mahal. Boleh saja, silahkan. Berarti kelasnya beda. Yang dijual bukan sayuran sembarangan. Sayuran yang sehat, organik, betul nggak? Berkualitas. Minumannya pun kan gitu. Orang-orang yang high class itu kan dia tidak lagi membeli itu bukan perkara butuh, tapi perkara rasa. Rasa apa? Rasa bangga. Walaupun sama satu-satu sama-sama air gitu kan. Tapi ketika disodorkan air itu kayak, wih, mahal tuh air, gitu kan? Padahal cuman air. Padahal hanya sayur. Nah, ada juga pengelolaan pasar di Madinah. Oh, Rasulullah pengelola pasar juga, ya kan? Pernah kan Rasulullah keliling pasar ketemu orang buta kan? Sedang mengelola pasar Madinah, menerapkan peraturan kebijakan strategis. Lokasi pasarnya di mana, ya kan? Kedua, siapa saja yang datang ke pasar maka berhak menempati lapak tersebut. Ya, sekarang lapak dijual. Satu lapak dijual udah tradisi. Ya, padahal bukan penyedia. Rasulullah tidak mengenakan biaya retribusi di pasar tersebut, mendorong para pedagang mau melakukan ekspor dan impor, melakukan pengawasan, turun langsung ke pasar. Tidak hanya buat pasar, tapi diawasi, dikelola, supaya pasar tersebut yang dijual itu benar-benar barang yang bagus, benar-benar bukan bagus, layak dibeli lah. Jual kurma, ya ini kurma Rasulullah kan pernah lihat tuh orang pedagang kurma di atasnya kering, pas dicelupin tangannya basah, betul nggak? Susu pada masa Umar bin Khattab dicampur air, itu masa sahabat, masa Rasulullah terjadi demikian tuh. Apalagi sekarang timbangan kayak gimana kan? Ya, nggak tahu daging itu daging apa. Nah, itu harus diawasi. Ya, kemarin Bapak ngeliat videonya KDM lagi ya, ternyata pasar Caringin di Sukabumi itu bukan punya negara ternyata. Dia negara punya siapa ya? Kok yang mengelola swasta ya? Ternyata banyak sampahnya. Aduh, nah itu juga. Ya, ya. Ini ya, jadi karena yang tadinya mata pencaharian penduduk Madinah pertanian, akhirnya menjadi apa? Bisa menjualkan hasil taninya di pasar terdekat. Enak. Ya. Nah, ini juga untuk para pencari nafkah ya, gitu ya. Kita kan mau jadi bapak-bapak ya, jadi harus juga giat bekerja. Apa dalil giat bekerja? Ya harusnya apa dari matkulnya Pak Dr. Misnon ya. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan. Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik ya min ayyakula min amaliyatihi wa inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Daud, Nabi Allah Daud ya maksudnya Daud alaihi salam kana yakulu min amaliyati. Jadi Nabi Daud itu dari hasil usaha tangan sendiri, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Nah, ya. Hadis riwayat apa? Hadis riwayat Bukhari ya, nomor 272. Nah, ini. Jadi kita Nabi Daud, ya, Nabi Daud itu nabi plus raja. Tapi nggak digaji. Makan dari usaha sendiri. Dari mana? Jualan atau menjual baju besi. Kan melengkokkan baju-baju apa? Besi-besi ya. Ya, sudah jadi dijual. Istrinya nggak kaleng-kaleng istrinya. Berapa tuh, Pak? Ratusan ya. Kenapa apa ya? Luar biasa Nabi Daud. Nah, ini juga berbuat baik pada karyawan. Gitu. Kalau kita pebisnis, sama karyawan harus berbuat baik. Semua saudara kalian itu ya adalah yang mengurus urusan kalian, menjadikan mereka di bawah perintah kalian. Ya, ini ya, ini juga harus diurus. Kasih makan, kasih pakaian, jangan kasih beban dengan beban yang berat.
Jika kamu membantu dengan berat, maka bantulah. Maksudnya itu beban pikulan ya, pikulan. Tanggung jawaban ya, dibantu tanggung jawab. Dan yang semakna dengan budak termasuk hal ini seperti pekerja dan lain. Nah, dan juga sebagai pebisnis, ingat kita pebisnis itu pasti berkutat atau bergelimang dengan akad. Seorang pebisnis itu bergelimang dengan akad, bukan akad sewa, akad jual beli, akad kerjasama, ya, dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah ini ya. Silahkan teman-teman nanti lanjut di halaman 143 ya. Atau di 152 kalau di sini ya. 143 di sini ada mengenai pedagang yang jujur. Ini kalau ingin jadi pebisnis harus hafal ini. Dulu Bapak bikin tesis, hadis ini masuk. At-tajirus saduqu amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Oke? Harus dihafal. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Ini Bapak bikin tesis ini. Judulnya konsep bisnis tanpa hutang. Janganlah berhutang. Waduh ya. Jangan berhutang. Walaupun itu boleh, jangan. Kalau bisnis banyak hutang, bangkrut. Bangkrut. Apalagi itu UMKM. Wah, UMKM itu jangan sampai berhutang. Apalagi untuk modal awal. Waduh. Ada kredit usaha rakyat. Kredit. Hutang dong. Belum untung udah nyicil. Belum untung udah nyicil. Kalah sama penjual paslok ya. Paslok 200.000 udah bisa mikul paslok. Ya enggak? Udah bisa. Nah ini kita gengsi ya. Oh, nauzubillah ya. Harus dapat modal gede 50 juta. Kalau dapat 50 juta dapatnya 45 juta. Tapi kita harus ngangsur 70 juta. Wah. Nauzubillah min dzalik ya. Aduh. Nah, itulah ya. Harus menghindari hutang. Jangan sampai ada hutang. Ya, itu prinsip kita. Nanti Bapak coba kerjasama dengan salah satu pengusaha muslim, namanya masyarakat tanpa riba, coba ya. Barangkali kita bisa join masyarakat tanpa riba sama komunitas pengusaha muslim As-Salim, coba. Dan juga komunitas pengusaha yang lain. Bogor. Ini Bapak kenal? Ya, masyarakat tanpa riba. Semua untuk masuk di komunitas itu, kita cuma belajar aja ya. Belajar dari salah satu ininya lah, pengusaha suksesnya. Untuk bisa masuk dalam komunitas itu, wow, luar biasa. Ikut training, nanti dibimbing sampai sukses. Karena biasanya yang masuk situ adalah orang-orang yang bisnisnya mulai kolek karena hutang. Ada yang utangnya sampai miliaran lah. 3 miliar, 4 miliar, 7 miliar gitu. Miliaran. Nah, ketika masuk di situ harus sumbang dulu. Supaya jadi modal untuk apa? Modal dari perusahaan tersebut ya, untuk usaha perusahaan itu dan juga sebagai bekal untuk bikin training, bikin apa gitu kan. Itu ada sumbang besar itu. Ya. Tapi kan itu boleh, namanya juga perusahaan ya nggak, sah-sah saja. Kalau ormas baru nggak boleh. Tapi kalau perusahaan kan boleh. Kartu mau saya training, saya coaching ya, saya bimbing jadi sukses, bayar dulu di awal, boleh? Boleh. Halal atau ya nggak? Untuk jadi pengusaha kan gitu, ya. Coach Arif ya, sama Coach Arif ya. Ya. Nanti
Jangan sampai ada hutang dari bisnis. Nah, ini juga sama ihya al-mawad dan i'ta. Ini juga Bapak masukkan ke dalam ihya al-mawad ini apa? Menghidupkan tanah mati, dan i'ta ini apa? Pemberian. Ini juga bisa kita jadikan modal. Nah, kalau ada tanah mati nih, tanah yang nggak kepake, nggak keurus, nggak punya pemiliknya, rawa-rawa, tiba-tiba dilihat oleh kalian, teman-teman ya. Wah, nggak kurus ya. Oleh negara juga nggak mau ngurus. Tiba-tiba kita hidupkan tanah itu. Bisa dijadikan lahan pertanian, bisa kita jadikan apa gitu kan, peternakan misalkan. Boleh nggak? Boleh. Jadi milik kita. Ya. Atau dikasih tanah juga boleh. Dan jangan sampai riba. Karena ujung yang riba itu, nah ini kalau dalam Quran surat mana tadi? Al-Baqarah 275, orang yang riba itu berdirinya seperti orang masukkan setan. Artinya apa? Orang yang riba itu ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya miskin. Orang berdiri aja nggak bisa. Ibarat ekonomi begini. Gonjang-ganjing. Tidur nggak tenang. Dikejar-kejar sama debt collector. Pak, ada di mana posisi Pak? Dia di rumah. Ya udah saksi tuh. Pak, ini saya tidak menagih uang Bapak. Ini kita menagih uang yang dipinjam oleh Bapak. Jadi gitu. Bahasanya halus ya kan? Ini yang ditagih oleh itu apa? Yang dipinjam oleh Bapak. Maka dari itu saya ambil uang tersebut. Nah, aduh, pusing dah. Ya, mau balikin belum ada duitnya, ya kan? Aduh, sedangkan karyawan perlu digaji, ya kan? Ada pembeli pengen beli nggak bisa kita penuhi, apalah ya. Maka banyak tuh pengusaha-pengusaha itu yang bisa stres gantung diri. Maka jangan sampai berhutang, jangan sampai riba. Kalau kita berhutang berarti kita sama halnya dengan apa ya? Menganggap kita itu mampu padahal belum mampu. Maksakan. Ya. Bagaimana solusinya ya? Bisa saja dengan sirkah. Oh, ini ada pebisnis. Terus ada pemilik modal nih. Saya punya itu, silahkan. Apa? Antum pebisnis. Makanya kita punya teman pebisnis yang sama itu apa? Kalau kita ada pembeli ini ya. Terus dia butuhnya banyak. Kita punya teman yang sama-sama punya bisnis yang sama, sedangkan modalnya lagi kuat. Tolong dong, garap dulu. Ini saya nanti hasil untungnya buat saya 20% deh. Buat kamu 80. Oh ya udah. Dapat ya untung kita? Dapat. Keluar duit? Enggak. Enak nggak? Enggak, sering begitu. Bapak udah berapa kali ya yang pengusaha yang begitu ketika memasok ini ya. Bapak memasok di perusahaan-perusahaan itu. Intinya ya alhamdulillah ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini kita masuk di keuangan publik. Kalau tadi yang kita bahas tadi kan ghanimah, ini sudah kita bahas ya tadi ya. Ghanimah, fai, nanti kita ya. Al-hasad. Ya. Kharas, apa nih, kafarat. Ya, jizyah. Oh, denda. Maaf ya. Jizyah, kemudian apa lagi ya, dan lain sebagainya. Baik, demikian teman-teman. Ini ekonomi pada masa Rasulullah dan juga para sahabat. Teman-teman semua, nanti kita masuk. Nah, kalau lembaganya pada masa Rasulullah dan para sahabat namanya Baitul. Ada juga Al-Hisbah. Nah, pengawas pasar. Atau kodi, ini sebenarnya ini kodi ya. Atau hakim. Ini kodi hisbah. Kodi hisbah.
Baik, demikian dari Bapak. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita jadikan ilmu ini sebagai bagian yang insya Allah kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak? Saya sebagai pekerja bisa nggak menerapkan ekonomi seperti ini? Bisa. Banyak kok pekerja-pekerja yang kalau malam itu sambil jualan online itu bisa nggak? Bisa. Modal bagaimana permodalan, bagaimana teknik-teknik jual beli. Nah, tapi saran Bapak jangan menjual barang-barang yang riba. Jadi ada barang-barang yang riba. Yang pertama, jangan dulu kalau nggak tahu ilmunya, jangan menjual emas secara online ya. Yang kedua, menjual dirham, apa perak. Ketiga adalah menjual garam. Yang kelima adalah menjual kurma. Jangan jual kurma on. Itu barang-barang riba. Jual belinya bagaimana? Harus dalam satu tempat dan yadan biadin. Satu tempat nih, langsung serah terima. Jual emas tuh gitu. Tidak, jangan sampai apa namanya online. Duitnya belum ada, emasnya. Oh, karena emas itu ya nggak boleh ya kita harus rumah itu barang ribawi. Silahkan dicari ya. Namanya apa saja barang ribawi menurut Islam. Selain itu boleh lah. Selagi barley sebenarnya. Tapi kalau Indomie boleh nggak dijual? Boleh aja. Indomie ya, walaupun itu pasaran ya. Ya silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan mungkin. Seperti biasa. Alma, apa kabar Alma? Sehat? Oh lagi kerja kayaknya Alma. Hadir Pak, alhamdulillah sehat. Oh, iya, alhamdulillah ya. Punten Pak sambil kerja ya, nyimak aja. Ya. Oke, baiklah ya. Kemudian Pak Amiruddin. Hari kemana Ri? Sehat Ri? Alhamdulillah, Pak. Ya. Oke ya. Baik teman-teman kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Boleh. Oh,